kemarin tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah yang ada di Pelalawan. Nah, jadi kalau bicara soal sejarah berdirinya Muhammadiyah, dasar Muhammadiyah Pelalawan itu berdiri itu kan karena terjadi pemekaran daerah waktu itu. Pemekaran daerah, kita dulu kan termasuk Kabupaten Kampar. Karena kita sudah ada daerah baru, berdirilah daerah Kabupaten Pelalawan, bukan dari Kabupaten Kampar. Nah, sejalan dengan itu, dan ada teman-teman warga Muhammadiyah yang ada di Pelalawan merasa ya kenapa kita nggak mendirikan Muhammadiyah di Pelalawan. Jadi syarat bagi daerah itu kan harus ada cabang, ranting. Tapi di Pelalawan waktu itu persyaratan itu tidak terpenuhi dengan cukup pula. Ada waktu itu 3 cabang dan ranting ada dikurang 3 juga waktu itu. 3 cabang, 3 ranting. Nah, kemudian kita warga di sini, masyarakat di sini, terutama keluarga besar Pelalawan ingin mendirikan daerah lah, kita daerah Pelalawan. Itu pada tahun 2005. Jadi berdiri itu karena memenuhi syarat, karena semangat dan spirit yang tinggi. Muhammadiyah berdiri di sini kita dengan dibaku lah, yang penting ada nama waktu itu. Jadi itu dipasanglah papan nama. Nah, papan nama namanya pimpinan daerah Muhammadiyah Pelalawan 25 dengan pimpinan daerahnya waktu itu adalah Pak Azmi. Sini Azmi. Daerah pertama itu yang kita coba upayakan ya paling tidak memenuhi berbagai administrasi sebagai pimpinan daerah. Ada sekretariat, di sekretariat kita masih menyewa menumpang. Kemudian kita konsolidasi dengan cabang-cabang ranting-ranting yang ada, cabang-cabang yang ada di daerah itu yang ada di Kui, kemudian di Sore, kemudian terakhir di Kabupaten Kampar. Tidak cabang itu. Ranting juga sama, ada di Kui, ada di Sore, ada di Kota Kampar. Jadi kondisi itu Muhammadiyah bertahan hanya pada tatanan usaha bagaimana Muhammadiyah membuat kegiatan-kegiatannya. Ternyata sejak periode pertama pada itu kita belum punya aset. Ada asetnya itu masih nggak jelas lah, nggak kita terima, untuk petisi nggak nampak, jadi kita nggak ada. Sehingga Muhammadiyah berjalan ini apa adanya lah. Nah, itulah keadaannya. Ada kemajuan lah. Karena kita pemula, jumlah anggotanya sedikit, kita punya keterbatasan, nggak bisa jalan dengan punya kan. Cuma pertemuan-pertemuan konsultasi dengan warga kita lakukan terus. Kemudian itu yang disebut dengan musda pertama lah itu. Nah, musda pertama itu hanya beberapa orang. Sehingga pada masa itu kita sekolah belum punya, masjid belum punya, apapun pun kita belum punya waktu itu pada periode pertama. Nah, kemudian pada periode kedua tahun 2005 2010 itu kan 2010 itulah musda kedua. Nah, itu pimpinan daerahnya saya sendiri ya. Kemudian sekretarisnya Pak Guswanto waktu itu. Tahu Pak Guswanto kan? Sambil ini. Oh iya ya. Ini foto. Ya. Itu pada 2015 dan kita lengkapi masuk lengkap semua itu. Semuanya lengkap. Nah, pada masa itu digalang lah usaha Muhammadiyah apa kita kerjakan. Jadi pada waktu itu kita mencari lahan, baik lahan masjid maupun lahan untuk pendidikan. Nah, untuk pendidikan waktu itu kita punya sejarah juga. Sejarah, nah kita belum punya murid, belum punya tempat. Jadi kebetulan waktu itu di daerah SP6 itulah ada sekolah
SMP waktu itu MTS masyarakat itu menyerah kepada Muhammadiyah. Dia kelola lah, kita punya murid, kita nggak punya gedung. Ya. Waktu itu kepala sekolahnya Bu Ekmi waktu itu. Nah kemudian ya kita upayakan ada kepala tanah yang di tempat sekarang itu sebenarnya. Nah, kita mulailah dengan bangun SMP. SMP itu didapatkan dana swadaya masyarakat, ada bantuan Pemda, di SMP baru ada SD, baru mungkin ada TK sekolah. Nah itu tentang pendidikan kita. Jadi pendidikan kita itu, nah kita sudah punya lahan sendiri. Nah, sekarang kan bermasalah, belum itu selesai lah. Dan nanti kita punya masa depan di situ kan, tentang pendidikan. Nah sejalan dengan sekolah tersebut, kita juga Muhammadiyah. Nah, kita kan harus punya sentra ibadah kita itu masjid. Nah, dipakai lah itu kan masjid di Jalan Lingkar itu. Di jalan apa namanya itu? Atau apa itu? Nama jalannya itu bisa dicek tuh. Masjid itu merupakan ya hasil usaha kita bersama lah. Dan itu infak daripada warga masyarakat, punya warga Muhammadiyah secara bersama-sama. Selain masjid yang namanya Masjid Taqwa Muhammadiyah. Nah, itu nama usaha kita. Kegiatan tempat ibadah kita di Muhammadiyah. Nah, itulah aset-aset yang ada Muhammadiyah. Tanah kita, masjid, itu cuma yang ada. Nah, periode kegiatan pada masa itu kita 5 tahun 2005 sampai 2010 sampai 2015. Itulah berjalan seperti bagaimana ada seperti itulah. Jadi kalau mau ngecek nanti kondisi murid kita sekarang, nah bisa dicek berapa SD, berapa TK, SMP, dicek aja sih. Apa aja langsung informasi datanya kan. Ya. Nah, kemudian Muhammadiyah juga di UPI berupaya membangun sekolah juga, mengadakan pengadakan sekolah. Itu dikelola wilayah, itu nama SMK. Sekolah Muhammadiyah yang ada di UPI. Itu kalau Pak nggak salah hari ini yang masih bersama, tapi itu sudah menjadi kewenangan wilayah. Nah, apakah itu? Nah, dalam perkembangannya kegiatan Muhammadiyah, apa kegiatan pendidikan, kegiatan lainnya, itu susah juga menceritakan. Tapi yang jelas Muhammadiyah di Pelalawan berjalan dan ada kan gitu. Nah, kemudian pada tahun 2015 kita mengadakan musda ketiga. Itulah ketinggalan sekarang Pak Ardi. Ya, Pak Ardi. Jadi pada musda ketiga ini kan bisa dilihat tuh masa Pak Ardi apa sudah dibangun. Ada perpustakaan, SMP, kan, kemudian ada ITK, kan, SD, adalah upaya-upaya untuk memajukan Muhammadiyah. Kemudian kita sudah bertambah, dan murid-murid kita pun yang di SMP sekarang sudah ada yang jadi sarjana. Belum di SMP Muhammadiyah kita itu sudah ada yang jadi sarjana. Salah satu karena keluarga kita juga sarjana keseluruhan SKM. Jadi kita sudah ada alumni lah situ kan ya. Ya mungkin itu, mungkin apa yang lain kira-kira kaitannya? Ya untuk saat ini hanya itu yang bisa kami sampaikan ke Bapak. Nah, terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala di Muhammadiyah Pelalawan yang tergabung ke dalam pimpinan daerah Muhammadiyah, ada beberapa majlis yang ada di dalam Muhammadiyah Pelalawan sesuai dengan kebutuhan kita. Pertama ada majelis pendidikan dasar dan menengah
sebagai koordinator yaitu Bapak Dr. Haji Chandra Anda Citra Utama SPPD. Yang kedua ada Majelis Ekonomi Kewirausahaan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting yang koordinatornya adalah Pak Sadir Tanjung SPD. Yang ketiga ada Majelis Pendidikan Kader serta Majelis Lingkungan Hidup. Koordinatornya yaitu Bapak Insinyur Haji Aladin Sirait. Yang keempat ada Majelis Tablik. Koordinatornya yaitu Ustadz Wiyonri SAG MPD. Yang kelima ada Majelis Wakaf dan Harta Bendaan. Koordinatornya yaitu Bapak Alam FN Nasution. Serta yang keenam adalah Majelis Pustaka Informasi serta Majelis Pelayanan Sosial yaitu Bapak Muzahar SPD. Ketujuh ada Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Koordinatornya yaitu Bapak Romainur SHI. Serta yang kedelapan adalah Majelis Pembina Kesehatan Umum. Koordinatornya adalah Bapak Khairul Anam SHI. Itu anggotanya nama-nama pimpinan majelis. Kalau nama amal usaha yang ada di Muhammadiyah Pak? Ya, amal usaha Muhammadiyah karena Muhammadiyah Pelalawan lebih kurang berdiri baru sekitar 20 tahun, sekitar 20 tahun. Jadi sampai saat ini amal usaha itu di bidang pendidikan, mulai dari tingkat Ustadz Lafal atau TK, ada SDIT serta SMP IT yang kesemuanya berada dalam satu kampus atau satu lingkungan. Ini amal usahanya masih di bidang pendidikan. Ya, amal usahanya sampai saat ini masih di bidang pendidikan. Memang ada rencana kita akan mengembangkan dengan amal usaha yang lain. Alhamdulillah dalam beberapa waktu ini ada seorang simpatisan yang mewakafkan tanahnya di SP6 tidak jauh dari kampus pendidikan kita. Beliau beramanah bagaimana kalau nantinya tanah itu dibuat semacam rumah tahfiz untuk anak yatim. Insya Allah sudah kita bicarakan itu di tingkat pimpinan dan beberapa tokoh yang ada di Manggalan Kerinci, khususnya di SP6 di mana letak tanah tersebut. Dan alhamdulillah respon dari pimpinan dan para tokoh sangat baik. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini insya Allah akan kita mulai untuk membuat panti asuhan serta rumah tahfiz yang ada di Kabupaten Maya. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang kendala yang ada di organisasi ini. Kendala yang ada di organisasi pertama memang kita berasal dari latar belakang profesi yang berbeda. Sebagian besar itu tuh ada yang PNS, ada yang pegawai swasta. Nah, memang pada saat kita katakanlah mengadakan kegiatan atau mengembangkan Muhammadiyah ke cabang-cabang atau ranting-ranting ataupun kecamatan atau desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan, itu terkendalanya memang di personal yang akan katakanlah terjun ke lapangan. Di
disebabkan karena memang sebagian besar itu sangat terikat dengan profesi atau pekerjaan dari pengurus Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Pelalawan. Namun ya selama ini baik periode yang saat kita menjabat sekarang maupun periode-periode sebelumnya, ya kita sudah berupaya untuk selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan cabang-cabang atau ranting-ranting yang sudah ada di Kabupaten Pelalawan. Yang kedua, karena amal usaha kita baru sekarang di pendidikan, dan pendidikan juga saat ini masih relatif baru, belum lama, ya memang ada beberapa kendala di kita. Pertama, tenaga staf dan pengajar yang ada di sekolah. Yang kedua, mengenai murid memang pada saat ini belum terlalu banyak atau besar murid-murid kita yang ada, terutama di SMP Muhammadiyah. Nah, yang berdampak kepada nanti operasional dari sekolah tersebut, karena memang di SP6 itu memang berada di lingkungan katakanlah ekonomi yang kalangan menengah ke bawah, sehingga memang sangat banyak di antara orang tua yang anaknya bersekolah di SMP Muhammadiyah yang tidak membayarkan kewajiban mereka, terutama SPP dan kewajiban-kewajiban lainnya, sehingga itu menjadi salah satu faktor kendala di kita dalam menjalankan atau operasional untuk kelangsungan sekolah. Itu kendalanya tadi. Jadi saya itu juga yang wawancara saya hari ini. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, atas jawaban-jawaban